suami yang menyayangi.
mungkin selingkuh. Jadi saya mencoba lagi keesokan harinya. Saya tanyakan ke dia, tapi pada saat itu jujur saya sudah bingung mau menanyakan dia ada apa supaya dia jujur. Jadi pada saat itu saya bilang ke dia, Andi, saya pakai aplikasi kopi SMS. Saya tahu kamu SMS ke siapa, saya tahu. Kamu terima SMS ke siapa, saya tahu. 2 hari saya tanyakan ke kamu tidak jujur. Sekarang jujur. Jadi pada saat itu dia jujur. Dia jujur ke saya tentang dia berselingkuh. Tapi pada saat itu saya meminta dia untuk saya menanyakan ke dia bagaimana maunya sekarang. Ini kan ceritanya sudah begini. Kalau memang benar seperti yang diceritakan oleh teman-teman kamu atau kamu cerita, apakah benar kalau misalkan kamu lebih memilih dengan Astrid, silahkan. Saya sampai kasih pilihan itu ya. Saya menawarkan ke dia, maksudnya begini kakak, kita perempuan, saya muda, saya dari sekolah, saya berpikir bahwa laki-laki kalau misalkan tidak memilih saya, kita juga wajib untuk mempertahankan hak itu. Jadi pada saat itu saya menawarkan kepada suami, kalau kamu tidak memilih saya, ceraikan saya. Silakan, tidak apa-apa. Berat bagaimanapun akan saya tanggung, tapi saya tidak mau hidup dengan orang yang tidak memilih saya. Pada saat itu saya menawarkan seperti itu. Dan apa jawaban dari kakak Rani? Pada saat itu dia bilang, saya menikah dengan kamu karena saya mencintai kamu. Saya mencintai kamu dan sekarang saya mencintai keluarga kecil kita. Saya mau dengan kamu, saya minta maaf. Jadi mungkin Kak tahu kalau selingkuhan seperti ini sering ada. Jadi saya pikir ini cobaan kuat atau tidak dalam rumah tangga. Pertimbangannya mungkin perempuan-perempuan yang sudah menikah juga tahu pertimbangan keluarga besar. Kenapa saya memaafkan dia? Untuk anak? Iya, untuk anak. Pasti jawabannya itu. Kemudian dengan kakak Randy berjanji bahwa akan lebih memilih keluarga kecil, apakah kakak Ira juga meminta kakak Randy untuk menyelesaikan hubungannya dengan Astrid itu? Ada saat itu saya bilang, oke, kalau misalkan kamu lebih memilih saya, silakan bicarakan baik-baik. Kasih tahu ke Astrid kalau kamu memilih rumah tangga. Setelah itu Rani bilang saya sudah bilang kami sepakat untuk tidak saling cari lagi. Jadi saya bilang oke, kalau gitu blokir dia punya nomor, jangan pernah ketemu lagi, jangan pernah bercari lagi. Terus saat itu ya kakak Ira ya. Apakah kakak Ira juga pernah ingin bertemu dengan Astrid untuk minta klarifikasi atau mungkin untuk menyelesaikan persoalannya? Pada saat itu saya sering berkomunikasi dengan sahabatnya Astrid. Ada beberapa sahabat. Saya pernah ditanya seperti itu, tapi kembali lagi ke prinsip saya bahwa perselingkuhan dilakukan atas seizin suami saya, atas sepengetahuan suami saya dan atas kemauan suami saya. Saya tidak bisa menyalahkan orang lain dalam rumah tangga ini. Yang berjanji kepada saya dalam rumah tangga ini adalah suami saya. Jadi ketika dia berbuat curang di belakang saya adalah mutlak kesalahannya dia. Saya sampai tidak sanggup untuk mencari kesalahan orang lain, atau
saya tidak pernah bertemu dengan korban. Sampai kejadian ini saya tidak, dia mencari saya juga, korban yang telah mencari saya, dia yang duluan cari saya tidak pernah. Apalagi mengenai anaknya yang masih kecil, saya tidak pernah mempersalahkan. Kakak Ira waktu mendengar pengakuan Kakak Randy bahwa memang dia membenarkan selingkuhnya, bagaimana rasa yang ada di Kak Ira? Gimana saya berhubungan dengan Randy, saya pacaran 6 tahun, menikah 4 tahun pada saat kejadian. 10 tahun kita sama-sama, mungkin ada yang lain LDR atau yang lain bagaimana, tapi saya dan Randy intens. Kami setiap hari bertemu, setiap hari berkomunikasi secara baik, mengetahui latar belakang seluruhnya. Jadi saya tidak menyangka. Tapi kemudian hari-hari selanjutnya bagaimana hubungan dengan Randy setelah mengetahui perselingkuhannya itu? Kemudian ada yang hilang atau kemudian jadi canggung atau bagaimana? Kalau yang hilang yang bisa saya bicarakan sini kepercayaan. Mungkin Kak Feni tahu, yang paling susah kita dapatkan dalam hidup kepercayaan. Dibentuknya bertahun-tahun, tapi hilangnya seketika. Jadi mau percaya apapun berat. Saya tipe orang yang sekalinya saya percaya, apalagi dalam hal ini dengan Randy, saya percayanya 1000%. Kakak Ira, tapi apa yang membuat Kakak Ira memberi kepercayaan kembali kepada Randy? Alasannya apa? Saya tidak percaya kembali 1000% dengan Randy. Saya pada saat dia sudah berjanji untuk tidak bertemu, untuk memblokir pun, di tanggal 29 Agustus saya kembali menuduh dia. Ada di 23 September sesuai keterangan saya di BP, saya bertengkar dengan dia. Jadi namanya mungkin Kak Feli bisa merasakannya. Kira kasus kematian Astrid dan lain ini bagaimana nih Kakak Ira menyikapi hal itu? kalau awalnya sebelum saya ditetapkan sekarang ini, awalnya saya berpikir kalau soal kasus saya tidak takut, Kak. Karena menurut saya Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tidur, saya tidak berbuat, saya tidak terlibat, saya tidak menyuruh atau saya tidak melakukan hal apapun. Hal ini terjadi di belakang saya. Jadi mau bicara seperti apapun, suatu saat orang-orang akan tahu kebenarannya. Tapi kan tudingan ini bukan hanya mengenai kasus, tapi sudah lebih ke fisik saya atau apa saya. Namanya saya bisa apa, fisik ini kan ciptaan Tuhan, lebih dan kurang Tuhan yang atur, saya hanya bisa menerima. Tapi justru di luar sana saya lihatnya bukan kasus yang dibahas, tapi bulian kepada saya, bulian kepada keluarga. Jadi pada saat itu saya dan keluarga hanya memutuskan untuk diam. Ira, terkait dengan kasus
sekitar tanggal Agustus ya, 24 akhir Ya, bulan ya, diperkirakan. diperkirakan 26 ke 27. Mungkin Sekitar Kakak bisa 27 ceritakan sampai pada saat tanggal itu tuh gimana sih aktivitasnya Randy? Ya, ke Femi, saya jelaskan di sini bahwa yang bisa saya kasih tahu adalah mengenai saya, posisi saya pada saat itu dan apa yang saya ingat. Di tanggal 26 Agustus 2021 itu, kalau tidak salah ada event apa, Randy meminta izin kepada saya untuk ke Semau. Tanggal 27 Agustus ya. Dia minta izin ke saya 26 Agustus untuk kegiatan di Semau 27 Agustus. Dia akan balik ke Kupang tanggal 28 Agustus. Saya Kak Femi tipe perempuan yang mendukung 100% suami dalam bekerja. Saya tidak pernah mau tahu urusannya dalam bekerja itu adalah pergumulannya suami dengan pekerjaan. Jadi saya mengiyakan. Di tanggal 27 saya tahu suami entah dia pergi ke Semau, entah dia pergi jam berapa, ya saya tahu dia izin ke saya dia ke Semau. Kalau saya 27 sore saya ke Siloam. Pada saat itu saya ada jadwal kontrol. Saya ke Siloam, pulangnya saya dengan adik saya masih sempat belanja ke toko baju. Itu 27 Agustus, pulangnya saya tidur di rumah Nikola. 28 Agustus saya kebetulan kami piket. Saya piket di hari itu. Saya piket sampai siang Di sekolah ya? Iya, di sekolah. Jadi saya piket di sekolah, pulangnya saya lanjut mengerjakan. Saya kan guru Kak Wemi, jadi pada saat itu mau tahun awalan pembelajaran baru, tahun baru, tahun ajaran. Jadi kami guru itu harus mempersiapkan perangkat pembelajaran. Jadi saya dari piket saya ke course-nya teman di Kayu Putih untuk mengerjakan perangkat pembelajaran dengan teman. Itu saya baliknya sekitar sudah wawalah 28 ini. 28 ini. Dan Kak Femi, saya punya bukti GPS-nya ada dengan saya. Kemudian Kak Randi pulangnya 28 malam juga. Iya. Sampai duluan Kakak Ira atau Kakak Randi? Saya sore. Kemudian Kak Femi dulu waktu awal rangkaian tanggal-tanggal itu tuh, Gimana perasaan Kakak Ira sebagai seorang istri ketika Randy berapa hari tidak ada? Kan pasti ada rasa bagaimana, atau rasa tidak percaya, wah ini jangan sampai Randy kemana gitu. Ada tidak rasa? tidak Kak Femi. Kalau misalkan di tanggal 27 saya pure tahunya dia sedang bekerja. 28 dia jemput Kak Femi, mungkin kan kita punya anak, jadi anak itu titip ke mama, mama di Nekolan. Jadi selainnya rumah tangga lain yang menitipkan anak ke orang tua, Tanggal baru biasa anaknya dititip orang tua. iya, pulang kantor baru pulang ke rumah sendiri. Pada saat itu Randy jemput saya ke rumah, dijemput, sampainya di Alak itu sudah langsung istirahat karena sudah tengah malam gitu. Di tanggal 29 Ada yang aneh tidak ketika Kakak Randy pulang malam itu? tidak ada, ya karena memang seperti itu. Biasanya dia pulang kantor, dia jemput saya. Kalau misalkan anak masih bangun mau pulang, ya anak ikut. Kalau misalkan pada saat pulang anak sudah tidur, ya saya saja. Atau mungkin pada saat dia sampai di rumah saya sudah tidur, ya dia saja yang pulang. Kemudian tidur malamnya besok. Di tanggal 29 dia bilang masih ada urusan di kantor, jadi saya yang antar dia ke kantor. Dengan mobil ya? Dengan mobil. Jadi pada saat antar ke kantor, saya pulang ke anak di Nekolan. Saya sama-sama dengan anak. 29 sore Randy pulang kantor sekitar jam 3 atau jam 4. Jadi pada saat dia pulang, kan saya tidur di kamarnya mama. Dulu kan Berarti ini di rumah orang tua ya? Sejak menikah kan saya sudah ikut Randy di Alak. Jadi pada saat tidur di kamarnya mama, Randy masuk mencas HP di atas dispenser. Jadi dia ke kamar mandi. Nah, namanya saya sudah pernah diselingkuhi Kak Femi atau pernah dicurangi, iseng periksa handphone. Pada saat itu saya periksa di telepon,
panggilan masuk keluar tidak ada yang mencurigakan. Saya lihat SMS tidak ada yang mencurigakan. Saya lihat WA tidak ada yang mencurigakan. Masih blokir masih. Jadi aman lah, saya pikir oh dia memang pergi bekerja. Nah tapi mungkin dia tidak tahu kalau di Google Maps itu ada lini masa, namanya lini masa, bisa perjalanan apa istilahnya sejarahnya gitu. Iya, rute-rute tempat atau tempat persinggahan, pencatatan persinggahan. Jadi isenglah periksa. Nah saya lupa di tanggal berapa tepatnya, tapi yang saya ingat sekali itu di sekitar 27-28 yang seharusnya dia di Semau. Di situ tulisnya Kelapa Lima. Nah, Kelapa Lima yang nyangkut di kepala saya tuh adalah lingkungan rumahnya korban, lingkungannya Ate. Jadi pada saat itu, wah saya pikir ini sudah tidak benar. Ini dia sudah berbohong. Kalau dia sudah berbohong seperti itu, berbohong lagi. Satu hal lagi pasti selingkuh. Kalau dia sudah bohong pasti selingkuh. Jadi pada saat itu saya langsung keluar dari kamar. Dia juga baru keluar dari kamar mandi. Saya langsung ajak dia ke kamarnya adik. Jadi pada saat itu saya bilang, Randi, kenapa bisa kamu bilang kamu ke Semau, tapi Google Maps bilang ada di Kelapa Lima. Jadi pada saat itu dia mencoba meyakinkan dengan, saya ini suami kamu, kenapa tidak percaya saya, kenapa percaya aplikasi bodoh seperti itu. Aplikasi itu kan bisa salah. Jadi pada saat itu saya bilang, Randi, Google Maps tidak pernah salah. Kamu itu yang pasti tipu. Kamu selingkuh. Buktinya di Kelapa Lima. Kamu ke dia kan? Kamu selingkuh dengan dia kan? Jadi pada saat saya mengatakan itu, Randi marah. Saya bilang, cukup. Saya sudah memaafkan kamu satu kali, Randi. Kalau sekarang kamu selingkuh lagi, berarti sudah saatnya keluarga harus tahu perbuatan kamu. Saya tidak bisa diperlakukan seperti ini, Randi. Saya harus kasih tahu ke keluarga. Jadi pada saat itu Randi bilang, Ira, saya capek. Saya capek, saya tidak mau bertengkar. Cukup kamu tuduh saya. Mau buat apa sekarang itu urusan kamu. Kamu mau kasih tahu keluarga kamu, itu hak kamu. Kamu mau bilang apa ke keluarga, terserah kamu. Saya jalan dari sini. Tanggal 29. Jadi pada saat itu saya mencoba untuk menahan Randi membicarakan. Biasanya kan dibicarakan secara baik-baik, tidak ada yang dengar atau apa. Tapi pada saat itu dia tetap berusaha untuk jalan. Dia marah. Saya awalnya berpikir memang dia tipu, jadi ngapain dia jalan. Tapi pada saat yang sama Kak Femi, saya juga pikir belum tentu dia di Kelapa Lima juga selingkuh. Kan saya masih berpikir positif. Jadi saya mau dengar dari dia apa dia, kenapa dia di Kelapa Lima. Jadi saya ikut ke dia. Jadi saya ikut mengikuti dia. Jadi saya pada saat itu berpikir bahwa Rani pasti ke rumah kami di Alak. Dia cuma jalan dengan celana dan baju rumah, kemudian tidak memakai helm. Jadi saya ambil mobil langsung mengikuti lewat jalur belakang ke Alak. Pada saat saya sampai di Alak, itu tidak ada Rani. Saya mencoba telepon, saya mencoba SMS, handphonenya sudah dimatikan. WA centang 1. Jadi pada saat itu saya putar-putar lagi, saya putar cari-cari Randi sampai malam, tetap sama, tidak ada. Saya telepon ke temannya bilang tidak, Randi tidak sama-sama. Iya, handphonenya tidak diaktifkan pada saat itu. Jadi saya mencoba untuk mencari sahabat saya, saya minta tolong, coba kamu cek ke kantornya dia, karena sekarang posisi saya di Alak, tidak mungkin saya ke kantornya dia lagi, kejauhan. Minta tolong kamu cek. Pada saat itu dia bilang tidak ada. Katanya security dia sudah balik dari sore. Dia bilang, oh iya berarti itu dia sudah pulang, berarti dia tidak ada di situ. Kamu kesini saja, saya sendiri bantu saya cari. Sampai sudah jam berapa? Itu baru sekitar jam 7. Jadi pada saat itu saya tetap mencari dengan sahabat saya. Saya usaha telepon, sahabat saya menemani saya di situ. Kemudian sahabat saya bilang itu sudah mau jam 9, sudah sekitar jam 9. Jadi saya hanya takut Randi ini kan tidak pernah untuk mematikan handphone atau tidak menjawab tidak. Selama bertahun-tahun saya walaupun bertengkar tidak bisa. Randi tipe yang tidak begitu, tidak lagi. Apa kekhawatiranmu saat itu, kata Ira? Saya jujur,
saya takutnya dia mungkin menyakiti dirinya sendiri atau bagaimana. Saya hanya berpikirnya seperti itu. Saya takut, sedangkan saya menuduhnya juga tanpa bukti. Jadi saya takut. Jadi pada saat jam 9 atau sudah cukup larut lah, menurut teman saya kan ini usaha kita sudah mentok. Saya sudah mencoba mencari lewat teman dia, saya sudah coba menelpon HP tidak aktif, saya sudah mencari berputar-putar tidak dapat. Jadi teman saya bilang ini sudah malam, kamu pulang saja. Karena dia itu laki-laki besar, laki-laki dewasa, tidak mungkin dia berpikiran hal-hal yang buruk, pasti nanti dia pulang. Jadi kamu pulang saja supaya dengan orang tua tidak enak juga kan, kita sendiri di sana. Tapi orang tahu tidak pertengkaran itu saat itu? Pada saat itu orang tua tahu bertengkar tapi tidak tahu karena apa. Jadi saya kan pada saat dia jalan saya sempat berteriak begitu, mama gitu. Tapi pada saat mama saya datang, namanya mama juga tidak tahu selama ini ada kejadian seperti ini. Jadi mungkin namanya rumah tangga muda atau apa, begitu sudah biasa atau bagaimana, mungkin pemikiran seperti itu. Mama juga tidak mau mencampuri. Jadi saya juga berpikir, oh masuk akal. Mau sampai kapan saya menunggu di sini? Mau sampai kapan saya meminta teman saya untuk menunggu bersama saya? Jadi saya pikir, oke, kalau begitu bagaimana sekarang? Sudah kamu pulang, saya antar kamu pulang. Mobil biar ditinggalkan di alam. Jadi pada saat itu saya ikut dengan mobil sahabat saya. Di jalan, saya ingat waktu itu kami di jalur baru di belakang gitu ya. Mau sampai ke Wanino, tiba-tiba notifikasi masuk ke HP saya, notifikasi SMS terkirim. Jadi pada saat itu yang bisa saya bayangkan adalah suami sudah mengaktifkan handphone atau kalau tidak sudah membaca SMS saya. Itu sudah jam berapa? Itu sekitar jam 9. Jadi saya langsung bilang, oh ini Randi handphonenya sudah aktif, tunggu saya telepon dulu. Jadi pada saat saya telepon Randi menangis. Randi bilang, ini kamu menuduh saya untuk berselingkuh, sedangkan saya tidak pergi berselingkuh. Saya tidak mau pulang. Awalnya Randi belum mau pulang, tapi pada saat itu saya pikir, oh kalau begitu kamu janji dulu dengan saya Randi. Kamu janji terlebih dahulu kamu tidak akan membuka blokir kepada korban, kamu tidak akan pernah menanggapi korban lagi, atau kamu tidak pernah bertemu lagi dengan korban. Kalau kamu sudah janji seperti itu, saya juga berjanji kalau saya tidak akan mencurigai kamu lagi. Saya tidak akan mempermasalahkan ini lagi kalau kecuali saya mendapatkan bukti yang jelas. Jadi pada saat itu Randi bilang, tidak Ira, saya tidak akan mungkin berbuat seperti itu. Saya bilang oke, pulang ke rumahnya kita di alam. Jadi pada saat itu saya langsung bilang ke sahabat saya, ini balik, saya mau tunggu dia di alam, cepat balik supaya Randi kan pada saat itu tidak tahu ada teman saya, tidak tahu mungkin sendiri. Iya, saya takut dia pikir saya membicarakan hal tentang dia lari dari rumah dengan teman dia. Saya bilang usahakan sampai duluan sebelum Randi. Jadi pada saat itu saya memang sampai duluan. Pada saat Randi sampai dengan motor, Sampai jam berapa Kak Randi? tidak terlalu lama Pak. Ya, jadi saya menunggunya seperti ini di dalam ruang tamu. Dia datang, saya hanya bisa tanya dari mana. Berapa lama menunggu saat itu? Tidak terlalu lama. Sempat Iya. menggunakan waktu itu untuk berdoa mungkin? Belum, saya tidak terlalu lama. Sampai saya sudah dengar bunyi motor. Saya takut dia bisa sampai kapan saja atau apa. Saya menunggunya di ruang tamu. Jadi saya tanya ke dia, kamu dari mana? Jadi pada saat itu dia bilang, saya dari jauh. Jadi Femi, saya sudah berjanji tidak akan ada pembicaraan lanjut. Cukup hari ini sama-sama saya sudah lelah mencari, dia juga mungkin sudah lelah saya menuduh. Jadi Tidak ada kita istirahat pembicaraan. ya. Jadi kita istirahat. Jadi Tapi Kakak Ira lihat dia bagaimana kondisi fisiknya? Lihat Kakak Randi lesu atau bagaimana? iya, kalau untuk lesu iya, kalut iya, tapi
pada saat itu Kak Femi saya berpikir bahwa Randi ini sudah berjanji bahwa dia tidak akan selingkuh, dan saya yang pada saat itu menuduh dia selingkuh, Kak. Mungkin ini stresnya dia begitu. Saya betul-betul tidak ada pikiran lain. Mungkin saya justru menyalahkan diri saya pada saat itu. Kok bisa? Sudahlah Ira, belum tentu juga dia selingkuh. Kan belum dengar dari mana-mana, belum ada bukti. Ini kan hanya Google Maps yang bilang di Kelapa Lima, bisa jadi dia bekerja memang atau apa. Ya sudah, kami langsung istirahat, Pak Ira. Kak Ira tadi bilang bahwa Kakak Randi sempat menangis ya. Iya. Apakah Randi memang sering menangis atau baru saat itu dia menangis? Kalau misalkan Ada bertengkar mungkin? bertengkar atau apa, sepertinya tidak terlalu yang selayaknya pria-pria. Dia menangis, saya ingat waktu dia menceritakan tentang, dia mengakui tentang perselingkuhannya dia. Kemudian pada Sampai saat malam itu, itu ya? iya. Dalam bertengkar itu Kakak Ira tidak ada bahasa-bahasa yang menekan Ira ketika bertengkar dengan Randi selama ini? Seperti Seperti maksudnya makian mungkin atau apa ketika dalam pertengkaran, atau mungkin Ira dipukul atau apa? Tidak ya? tidak ya. Kalau Randi ke Femi, Randi tidak pernah kasar. Ini sepengetahuan saya tidak tahu, mungkin orang lain. Iya, orang lain berpikir apa tentang Randi, saya tidak tahu. Pada saat itu, jujur kan, upaya saya sebagai istri juga sudah saya lakukan. Mungkin Kak Femi sudah dengar atau apa. Pada saat itu saya sempat, saya sudah pernah mengusahakan atau mencari berbagai upaya. Mungkin salah satunya Kak Femi tahu, saya menginbox kakak korban. Terus pada saat itu saya inbox ke kakaknya korban pun atas suruhan dan sepengetahuan Santi. Kami berpikir, karena saya diinformasikan, keluarga harus begini Kak Femi, tetap hal ini saya dapatkan informasi dari Santi dan teman-temannya, kalau keluarganya korban itu tahu mengenai saya. Oh, tahu istrinya Randy ini kerja di bank, adiknya Ira ini kerja di mana, Randy ini pakai mobil apa. Jadi hal-hal seperti itu tuh sudah diketahui keluarga. Jadi menurut Santi, Ira, Ate ini tidak dengar siapa-siapa lagi, orang tua, teman dia tidak dengar, tapi dia takut dengan kakak laki-lakinya dia. Jadi saya percaya Kak Femi, karena saya juga punya kakak laki-laki. Kakak laki-laki saya tipe orang yang tidak mau ikut campur profesinya saya, urusan rumah tangga saya, apalagi urusan pribadinya saya tidak. Tapi saya beranggapan kalau seorang kakak laki-laki pasti mau menasehati adiknya sendiri supaya jangan berhubungan dengan suami orang. Jadi pada saat itu saya dengan Santi mencari bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan kakak. Dan ketika di inbox ada balasannya? Iya, pada saat inbox kan kami belum sempat dapat nomor handphone. Jadi pada saat mencari lewat media sosial, ketemunya lewat Facebook. Jadi pada saat itu seperti yang diberitakan di luar, saya memperkenalkan diri kepada kakaknya korban. Tapi pada saat itu, dan tidak ada ancaman dan sebagainya kan? kalau ancaman yang tidak, saya masih mempunyai keseluruhan dari inbox saya dengan kakak Jari. Jadi saya tidak tahu bagian mana yang dianggap sebagai ancaman atau apa. Tapi pada saat saya inbox itu, menurut saya Kak Femi, kalau kakak Jack itu sepertinya mungkin belum tahu. Ternyata bukan seperti diceritakan Santi, kalau semua sudah tahu. Saya tidak tahu yang mana yang benar. Tapi pada saat saya kasih tahu itu, kakaknya korban bilang, kamu tahu sejauh mana, hubungannya ini sudah sampai sejauh apa, dampak dan resiko akan sangat besar kalau kamu tahu. Jadi pada saat itu kan saya hanya bisa berpikir kalau dampak dan resiko itu mengenai rumah tangga. Ini kan rumah tangga saya, Kak Femi. Jadi saya hanya bisa bilang, iya Pak, sebelum dampak dan resiko itu semakin besar, saya hanya bisa minta tolong ke kakak untuk menasihati, karena saya tidak tahu harus menasihati hati seperti apa. Saya kalau misalkan pada saat itu kan kakaknya
korban mungkin sedang ada urusan lain atau bagaimana, bilang sudah nanti saja dilanjuti. Jadi saya hanya kasih nomor kakak, saya permintaannya hanya satu. Kalau misalkan di kemudian hari terbukti Randi masih mencari Ate, kakak kasih tahu saja ke saya janji saya akan memarahi Randi, tapi tolong tugas kakak, kalau tugas saya terhadap Randi, tugas kakak saya mohon untuk menasihati Ate. Tapi Kakak Ira tidak berusaha untuk mencari Astrid ya, Ate? Tidak ya? Kau bayangkan, ini menurut saya bagaimana kalau pada saat itu saya ke Ate, terus dia bilang kan yang cari suami kamu, bukan saya. Saya pasti malu pada saat itu, apalagi prinsip saya dari dulu, yang salah itu pasti suami saya. Kalau suami saya setia dan tidak melanggar komitmen dengan saya, pasti tidak akan ada perselingkuhan. Oke. Kakak Ira, kemudian setelah Kakak Ira tahu ada peristiwa kematian ini, bagaimana yang melibatkan Kakak Randi? Kalau yang melibatkan Randi, saya belum bisa omong ke situ Kak Femi, cuman saya bisa ceritakan pada saat ini kan ketemu penemuan mayat kan di sekitar akhir Oktober ya kalau tidak salah, tapi saya dengarnya itu di awal November. Jadi pada saat itu berita di medsos itu sudah banyak. Jadi berita di medsos ini seperti yang saya ingat bilangnya begini Kak Femi, ini diperkirakan adalah mantan pacar yang merupakan mempunyai hubungan begitu. Itu yang dikatakan di luar di medsos. Jadi pada saat itu kan di luar itu sudah heboh mengenai korban atau apa, walaupun belum pasti kalau ini adalah Astrid dan anak Lael, tapi kan sudah heboh. Jadi pada saat itu saya bertanya ke Randi, ini pernah buka blokir, pernah berhubungan dengan Ate? Dia bilang tidak, saya tidak pernah berhubungan dengan Ate, saya tidak pernah buka blokir. Jadi pada saat itu saya bilang, tapi Bayu kenal kan, pada saat di media sosial itu kan dijemputnya di kos temannya bernama Bayu. Dia said, kalau Bayu kenal, dia bilang iya, Bayu teman sekolah. Kosnya tahu? Tidak. Betulan kamu tidak ketemu? Iya. Jadi Kak Femi, saya menganggap bahwa kalau dia tidak menjemput, kalau apa, pasti dia tidak ada di dalam ini, mungkin itu hanya sekedar gosip atau apa gitu. Artinya bahwa Kakak Ira percaya ya saat itu ya bahwa Randi tidak melakukannya ya. Pada saat itu saya percaya. Dan kemudian bagaimana ketika kemudian Kakak Randi ditetapkan jadi tersangka, bagaimana itu Kakak Ira? Pada saat Randi ditetapkan sebagai tersangka, Randi tidak bersama saya Kak Femi. Jadi dia mengakunya itu di Polda kepada pihak keluarga, kepada saya, dan sempat beberapa kali pemeriksaan. Awalnya itu dia kan belum bicara. Jadi saya tetap berpendapat setelah saya diyakinkan oleh Randi dia tidak ada terlibat atau apa, bukan dia yang buat. Saya percaya bahwa suami saya tidak melakukan itu. Kemudian pada saat dia mengaku, terus dengan ditemukannya bukti-bukti oleh kepolisian, saya bisa apa Kak Femi? Saya tahu bahwa ini mungkin pertanggungjawaban dari dia terhadap perbuatannya dia. Masih sering melihat Kakak Randi tidak sering. Saya pernah mengikuti orang tua Randi untuk mengantarkan makanan, tapi makanan itu hanya bisa diantarkan, ada jamnya, kemudian tidak bisa bertemu dengan Randi. Terakhir ketemu kapan Kakak Ira? Waktu di Polda atau di Rutan? Kalau sudah bertemu yang bagaimana? Maksudnya bertemu antar makanan itu ketemu tidak? Tidak bisa. Jadi ada jam untuk antar makanan, kalau tidak salah di bawah jam 5. Jadi harus di atas jam 5 tidak bisa. Jadi saya pada saat itu saya ikut antar makanan tapi tidak bisa menemui. Kakak Ira, artinya bahwa Kakak Randi sudah mengakui ya bahwa Kakak Randi yang memang terlibat dalam kasus kematian Astrid dan Lael ini. Kan hal yang sama yang diberitakan seperti di media Kalau sosial. pengakuan langsung ke Kakak Ira sudah belum dilakukan Randi bahwa saya memang pelakunya? Saya sampai saya terakhir berkomunikasi dengan Randi itu, Randi masih terus meyakinkan saya bahwa
tidak, bukan dia. Masa dia bisa melakukan tindakan pembunuhan seperti ini? Itu hal yang tidak mungkin. Jadi dengan saya yang tahu dia selama ini bagaimana, Kak Femi, namanya suami saya. Kalau bukan saya yang percaya dia, siapa? Jadi Artinya kakak Ira juga percaya dengan Randi ya? saya percaya. Saya percaya pada saat dia bicara, pada akhirnya pun saya percaya. Saya bisa apa? Menunggu proses hukum kan tanggal 11 ini, beberapa hari lagi sudah mulai proses persidangannya kakak Ira ya? Persidangannya Menunggu Randi. ya persidangannya Randi. Menunggu itu apa nih yang kakak Ira lakukan setiap hari? Apa ada doa-doa yang dipanjatkan? Ya. Jadi di rumah kan saya Muslim, Ya. keluarga saya semuanya Kristen. Jadi kami selalu berdoa. Nanti mungkin ada pergumulan keluarga, untuk berdoa atau mencari dukungan doa. Karena jujur Kak Femi, tidak ada hal lagi yang bisa saya lakukan sekarang kecuali Tuhan yang bekerja. Dan kemudian belum lama ini juga penetapan kakak Ira sebagai tersangka, ini bagaimana nih kakak Ira? Femi, pada awalnya saya Menyikapi hal itu kak Ira? di tanggal 24, kalau bisa cerita sedikit. Jadi pada saat 24 April itu saya baca media online bahwa sudah dipastikan akan ada tersangka. Sudah dipastikan. Nah, saya terpikir, oh mungkin bukan saya, kan saya tidak buat. Di tanggal 25 itu saya ada pemeriksaan sore hari di Polda sebagai saksi, Kak. Nah, 25 siang itu kan pelimpahan ke pengadilan, pendaftaran dakwaan dan sebagainya. Nama saya kan keluar bersama-sama dengan suami melakukan tindakan ini, begitu. Itu kata-kata yang saya baca Di dakwaan. di Tapi dakwaan. kakak Ira menyikapi itu bagaimana? Saya drop, awalnya saya drop, loh ini berdasarkan pemeriksaan yang mana, begitu. Selama ini kan tidak seperti ini. Terus tapi saya tetap kooperatif, pergi kata atas pertimbangan dari teman-teman, pihak atau segala macam. Kamu tidak salah, pergi, kamu dipanggil sebagai saksi. Jadi yang menetapkan tersangka itu kan polisi, kewenangannya polisi, bukan berita-berita di luar. Jadi saya tetap diperiksa sementara nama saya sudah ada di dalam dakwaan, Pak. Saya tetap kooperatif, saya periksa. Nah, pada tanggal 26 itu saya menerima surat pemanggilan sebagai tersangka. 27 baru rilis resmi dari kepolisian bahwa saya sudah ditetapkan menjadi tersangka dengan inisial. Jadi awalnya saya berpikir, ke Femi, kok bisa ya saya masih diperiksa sebagai saksi, tapi nama saya sudah ada di dakwaan. Bukannya kalau misalkan sudah ada di dakwaan, tulisannya kan begini, Kak Femi, kalau tidak salah, dalam berkas perkara terpisah. Jadi saya pikir, oh ini bukan kewenangan saya, jadi mungkin saya yang tidak tahu bagaimana cara prosedurnya ya? Bagaimana. Tapi ya. Ira menyikapi itu bagaimana? Tetap mengikuti prosedur, tetap. Saya tetap kooperatif. Pada sore harinya saya tetap menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Karena saya hanya kuat dengan satu hal, Kak, saya tidak melakukan. Saya akan diperiksa berapa kali pun, saya akan tetap bersama. Karena saya tidak melakukan. Kak Ira, artinya kan seperti tadi saya bilang, beberapa hari lagi proses sidang, kemudian ini kita tidak berandai-andai, tapi kalau misalnya kemudian nanti Randi terbukti yang melakukan hal itu, bagaimana kepercayaannya Kak Ira terhadap Randi? Kalau nantinya jadi saya kurang tahu, Kak, bagaimana ke depannya. Nanti dia Proses hukumnya itu. proses. Tapi hukum apakah berjalan. kemudian Kakak Ira tetap akan menerima Randi? Jujur ke Femi, saya tidak memikirkan hal-hal pribadi tentang saya dulu. Hal ini adalah hal yang pergumulan bersama. Saat ini saya lebih memfokuskan untuk mungkin menenangkan diri saya, menerangkan kepada anak saya bahwa bapaknya pergi dalam waktu yang mungkin cukup lama atau bagaimana. Saya belum
memikirkan hal-hal seperti bagaimana perasaan saya sebagai wanita atau apa tidak, bagaimana perkembangannya. Belum. Sekarang anak udah umur berapa kakak? 4 sudah bisa bicara berarti? Sudah. Kalau dia tanya papanya di mana, Kak Ira ngomongnya apa? Kerja. Kerja ya. Pernah video call mungkin Kakak Randi dengan anak? Kan kalau tahanan tidak bisa. Apa yang Ira selalu bicarakan kepada anak ketika malam atau bermain tentang sosok Randi? Tidak. Saya tidak pernah menceritakan saya. Kalau dia bertanya tetap bilang bekerja. Anak saya kebetulan sangat pintar. Dia mengerti bahwa pada saat orang tuanya bekerja ya untuk dia. Jadi saya sudah bilang kerja. Hal lain dia nanti saya dan keluarga yang mungkin mengalihkan perhatiannya dia atau apanya dia seperti itu. Kakak Ira mungkin ada hal yang akan Kakak Ira sampaikan kepada keluarga Kakak Astrid dan lain. Saya mungkin tidak punya kewenangan atau apa, tapi untuk peristiwa ini jujur kami dari keluarga prihatin. Tapi untuk lebih lanjutnya saya minta maaf Kak, saya tidak mengetahui banyak hal untuk saya terangkan kepada keluarga atau masyarakat lain mengenai ini, saya tidak tahu. Untuk masyarakat di luar sana Kakak Ira yang sering dengan pendapatnya sendiri menulis sesuatu di medsos terkait kasus ini, mungkin Kakak Ira harapannya apa? Yang membuli Ya. Kalau yang membuli itu kan segala hal yang menjadi bahan bulian adalah hasil gorengan mereka sendiri kan. Menurut saya tidak harus mengklarifikasi apa-apa yang bukan berasal dari saya. Saya mengklarifikasi apa yang menjadi bahan pemeriksaan atau terjadi pada diri saya. Jadi kalau misalkan artinya mereka yang bulian itu kan kebanyakan dari mereka kan, tidak pernah ada perkataan dari saya. Mereka yang buat sendiri, mereka yang benci sendiri. Tidak ada hal lain yang disampaikan? Mungkin saya hanya bisa berpesan terhadap perempuan di luar sana. Mungkin bukan hanya perempuan, tapi kejadian ini kan mungkin bisa terjadi juga terhadap siapa saja. Jadi saya bisa memberikan saran kepada, terutama saya sebagai perempuan, saya hanya bisa bilang, teman-teman, apabila pasangan Anda atau suami Anda berselingkuh, saya mohon jangan pernah bertengkar, jangan marah, jangan meminta cerai, jangan berbuat hal-hal yang bisa menyerang Anda belakangan. Karena pada saat pasangan Anda bertemu lagi dengan selingkuhan dia di belakang Anda, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sekarang ini, saya pastikan dia akan dituduh sebagai dalang, Anda yang akan dibuat sebagai tersangka. Hanya itu saja. Baik, makasih ya Kakak Ira, saya atas nama manajemen Pos Kupang dan sebenarnya ini kami menyampaikan terima kasih Kak Ira atas waktunya, dan kami juga mendoakan Kakak Ira bisa lewati ini semua dengan baik, dan kami pasti juga sama harapan dengan Kakak Ira bahwa kebenaran juga pasti akan terungkap ya pada waktu lagi. Sampaikan salam buat keluarga dan semuanya di rumah ya Kakak Ira. Ya, makasih. Ya, baik, terima kasih. Baik Tribuners, demikian perbincangan kita dengan Ira Uwa, istri dari Randi Bajide, tersangka dalam kasus kematian Astrid dan lain. Tribuners, bertindak meskipun tidak berani itu sebenarnya hal terbaik yang bisa kita lakukan dibandingkan bertindak karena keberanian untuk melakukan kebohongan. Jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan meski kamu harus tertatih-tatih untuk mendapatkan dan tak ada seorang pun yang mempercayaimu. Karena dengan caranya sendiri kebenaran dan keadilan itu akan terungkap. Jangan berpikir perjuanganmu akan sia-sia, sebab Tuhan akan memberi keberanian dan bukti untuk mengungkapkan keadilan dan kebenaran yang disembunyikan. Saya Novemileo dan Ira Uwa pamit.